Ya Tuhan, ialah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai kami, Allah yang tidak henti-hentinya menunjukkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap melanjutkan pekabaran generasi terakhir. Biarlah Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu akan mengartikan kepada kami setiap pekabaran yang kami dengarkan maupun kami pelajari. Dan hamba yang akan menyampaikan penuh kekurangan dan kelemahan, biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saat kita mempelajari firman Tuhan dan menyadari akan keberadaan diri kita, taulah diri kita pada saat ini betapa tidak berdayanya kita, betapa lemahnya kita, dan kita rindu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan di hadapan hadirat-Nya. Itu pun kita dapatkan bukan berasal dari kemauan diri kita sendiri, namun karena masih bekerjanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga mengingatkan kita untuk memiliki pembaharuan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Titus 3 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Tetapi ketika kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Nyatanya melalui ayat ini, kita mendapatkan dua hal yang menjadi bukti penerimaan kita terhadap rahmat-Nya. Pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan kepada Nikodemus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga." Kita mungkin lebih mengenalnya dengan kata baptisan. Paulus sendiri menjelaskan dalam kitab Roma 6 ayatnya yang keempat, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Baptisan merupakan lambang kematian akan diri. Sama seperti Kristus telah mati agar kita hidup, demikian juga kita perlu mati dari perbuatan-perbuatan diri kita agar Kristus hidup dalam kita. Roma 8 ayat 13. "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Baptisan, baik oleh air maupun oleh roh, hanya akan kita dapatkan melalui pengenalan akan firman Tuhan. Saat Yesus menyadari kehendak Bapanya terhadap Dia. Saat sida-sida Etiopia mengerti akan kitab Yesaya oleh pengajaran dari Filipus. Saat orang-orang di Efesus menerima pengenalan akan Yesus Kristus dan kemudian memberi diri mereka dibaptis tanpa mengenal akan firman Tuhan, seseorang tidak akan merasakan kebutuhan akan keselamatan. Karena itu Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid, kemudian baptislah mereka. Menjadi murid adalah saat seseorang menyadari akan ketidakberdayaan dirinya dan ingin belajar kepada Sang Guru. Dan kita sebagai manusia tidak akan bisa menyadari ketidakberdayaan kita tanpa kita mengenal akan firman Tuhan yang menyatakan hal tersebut. Seperti apa yang telah kita pelajari di malam pertama. Who am I? Sama halnya dengan pembaharuan kuasa Roh Kudus hanya akan terjadi saat kita mau mempelajari firman tersebut. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, Yesus mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan apa yang telah kukatakan kepadamu." Bagaimana mungkin Roh Kudus akan mengajarkan kalau kita tidak ingin belajar? Bagaimana mungkin Roh Kudus akan mengingatkan jika tidak ada yang pernah kita pelajari sebelumnya? Sehingga tidaklah mungkin bagi seseorang yang tidak mengerti apapun untuk menerima baptisan baik oleh air maupun oleh roh. Tidaklah mungkin bagi seorang bayi yang tidak mengerti apapun kemudian menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-45, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah
dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Dimanapun kita berada pada saat ini, Allah sementara berfirman bagi kita, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sudahkah kita menerima pengajarannya? Sudahkah kita menyadari akan ketidakberdayaan kita? Sudahkah kita datang kepadanya? Biarlah panggilan dari Petrus akan menjadi panggilan bagi kita semua yang mendengarkan pekabaran ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maukah kita? Jika ini menjadi kerinduan kita bersama, izinkan saya berdoa untuk Anda, dan Anda pun boleh mendoakan saya dari manapun Anda berada. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang tidak henti-hentinya mengingatkan kami untuk datang kepadamu. Kami memuji Engkau untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, menunjukkan kepada kami kebutuhan akan keselamatan yang berasal daripadamu saja. Dan saat kami mempelajarinya, Tuhan, sadarlah kami bahwa kami tidak berarti apa-apa. Sadarlah kami bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan sadarlah kami akan setiap cacat tabiat kami. Dan kami merindukan agar dapat dilahirkan kembali, baik oleh air maupun oleh Roh. Kami rindu untuk mematikan perbuatan-perbuatan diri kami dan membiarkan Roh Kudus memimpin kami untuk apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Bantulah kami Tuhan, baik bagi kami yang telah menerima baptisan oleh air. Tolonglah kami agar terus mempelajari firman-Mu sehingga kuasa pembaharuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Dan pun bagi yang sementara bergumul untuk menerima baptisan baik oleh air maupun Roh, biarlah Engkau kuatkan setiap pribadi ini. Menjelang waktu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, biarlah setiap bangsa di bumi akan dipersiapkan untuk kerajaan kekal yang telah Engkau siapkan bagi kami. Saat ini hamba berdoa bagi setiap pribadi yang mendengarkan pekabaran ini. Biarlah janji penyertaan Parakletos akan terus menjadi bagian mereka. Dan dalam setiap keadaan yang tidak menentu di dunia ini, penghiburan dan kekuatan akan terus menjadi bagian setiap pribadi yang mendengarkan dan terus rindu untuk mempelajari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami berdoa dengan penuh iman di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.